tiba kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan layakkan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Supaya sebentar firman Tuhan yang kami dengar akan mendapat tempat yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja malam ini mengurapi kami semua. Setiap kami yang beribadah supaya menikmati urapan kuasa Roh Kudus. Terlebih bagi hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Tolong Tuhan pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya bagi hamba-Mu Tuhan. Dan supaya sebentar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah petunjuk dari Engkau. Dan firman-Mu akan berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami supaya mendengar Tuhan. Buka telinga hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan mampukan kami melakukan firman dalam kehidupan kami. Karena firman itu Tuhan menjadi petunjuk jalan untuk kami jalani hidup selanjutnya. Oleh sebab itu Tuhan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Dan Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Setiap kuasa gelap yang merintangi pekerjaan ini kami yakin Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kami sehati sepikir penuh sukacita dengan firman-Mu. Karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami malam ini. Terpuji nama-Mu Bapa, mengampuni salah dosa kami dan firman-Mu lewat hamba-Mu. Siap mendengarkan dalam nama Yesus firman ini. Haleluya, haleluya, amin. Perkataan Allah sungguh heranlah, manis dan mulia dari semula. Selamat dan hiburan bagi orang yang susah. Kita terima sabda Allah, takkan kecewa. Puji Tuhan, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Malam hari ini ada putus-putusnya kita semua. Terima kasih kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Tidak berlambatan, mari kita berdiri dan baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Timotius 3 ayatnya yang 1 Timotius 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Silakan duduk. Nah, saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang tentunya kita semua tahu bahwa firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah surat Paulus kepada Timotius.
Nah, saudara ini kasih Tuhan kita tahu, dan kalau kita membaca ada banyak kali Rasul Paulus ini mengirim surat kepada Timotius. Nah, Timotius adalah anak asuh dari Rasul Paulus. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, karena dia mempunyai guru yang baik, dia mempunyai yang selalu mengajar kepada dia adalah orang yang baik, yang tentunya dahulunya juga dia jahat. Tapi ketika dia jadi baik, dia mulai membangun satu perkuliahan di jemaat Efesus. Nah, di situ ada Timotius muridnya, sehingga Timotius ini dia utus di di satu jemaat yang tentunya jemaat yang banyak tahu, saudara-saudara tahu bahwa yang diinjili adalah orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi sudah dikasih Tuhan pandai-pandai. Tetapi orang Yahudi, mereka pandai, tetapi mereka tidak melihat firman. Jadi dia cuma pikir dompet jabatan. Jadi saudara dikasih Tuhan, mereka melayani Tuhan, tapi satu sasaran mereka, yaitu dihormati oleh banyak orang, menyelewengkan apa-apa yang sudah menjadi firman Tuhan, mereka kaburkan. Mereka ingin agar supaya ikut mereka. Sehingga yang terjadi adalah apa? Penyelewengan, dan juga seperti yang kita baca tadi. Maka Timotius, dia bilang kepada Paulus, kita ini masih muda, kok kita mau rubah bagaimana dorang? Rasul Paulus bilang, dengar baik-baik. Kalau ngana mau suka jadi pemimpin gereja, yang pertama adalah, nah kita sudah baca tadi, orang-orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaannya indah. Jadi saudara dikasih Tuhan, pendiri jemaat itu, atau jadi hamba Tuhan, atau jadi pelayan Tuhan, jadi majelis, itu adalah pekerjaan yang indah, kata firman Tuhan. Tetapi inilah yang harus dijaga. Yang pertama adalah, karena itu pendiri jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, kadang-kala bingung. Ada dulu kita pernah bergereja di Bitung, dia takut sekali mau bilang tuh firman Tuhan ini, karena apa? Dia pelayan begitu. Nah, sekarang mana yang kita mau pilih? Apakah firman Tuhan atau kehendak manusia? Tentu firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau dia mengajar 4 orang kok? Orang abu-abu. Nah, makanya saudara dikasih Tuhan, maksud juga saya kuliah begitu. Ini boleh. Dulu boleh. Dulu, waktu zaman Musa, itu orang yang suka kawin boleh kawin ulang. Boleh kawin kalau dia baku bisa, boleh kawin. Tetapi saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu kalau orang ditemukan berzina, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, kalau dia sudah mati satu istri, baru boleh boleh kawin lagi. Kenapa? Sudah pelempar dengan batu, so mati. Nah, seperti itu. Kadang-kala secara logika begitu kan soalnya. Nah, tapi mata pelajaran begitu. Dan Alkitabiah, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan masih tegur pada orang, berarti Tuhan masih sayang. Tuhan masih suka orang ini manusia boleh bertobat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita datang tadi, kalau nyusek pilih. Karena minggu lalu tentang Nel. Memang kau bisa cepat-cepat sana kau mulai. Oh iya. Nah ini, kita nih tahu lah ini firman kok begini. Tapi pikir-pikir apa kita mau bilang. Tak buka-buka tiba-tiba beli so. Taruh-taruh tanda. Nah ini tuh. Supaya jangan orang marah. Kalau ini marah Pak Alkitab. Alkitab bilang begitu. Dan saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dia dapat menahan diri, bijaksana, dan sopan. Nah, orang semua tahu menahan diri. Dan kita semua ini sopan dalam arti kata, bukan congkak, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, itulah yang diminta oleh firman Tuhan.
Dan saudara yang dikasih Tuhan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi suka memberi tumpangan dalam arti kata, apa-apa berkat-berkat yang ada pada dia, ya dia selalu misalnya dia ada kelebihan atau apa, atau misalnya tumpangan, orang cenderung kepada, oh dia mau tinggal. Tumpangan kan, oh dia boleh sama-sama. Nah seperti itu, kalau perkataannya, tapi artinya sudah kita sangat luas. Memberikan tumpangan ya, yang tentunya yang menyegarkan dia, yang mengejarkan orang lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, cakap mengajar orang. Jadi diajar-ajar tuh orang cakap. Cakap dalam arti kata tahu. Nah maka itu saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita bilang, kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi pengurus, kalau Om Botolo bilang belajar. Belajar karena apa? Sudah berani tunduk di kaki Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan harus, ya bukan dipaksa, tapi firman Tuhan bilang harus cakap mengajar. Dalam arti kata, ya apa namanya, suka memberi, yang dengar kamari dia bercerita, oh ini pekerjaan Tuhan begini maju, oh ini begini maju. Ya dengar kamari, oh nggak betul dia, nggak beres dia. Itu bukan hamba Tuhan, hamba cerewet. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berpedoman kepada firman Tuhan. Jadi bukan sembrono. Jadi apa-apa yang telah dikatakan oleh firman, nah itu harus yang kita ikuti. Itu yang harus kita teladani. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bukan hamba uang. Di sini tuh semua ini perlu doi. Sama tentang bilang minggu lalu. Ada beban-beban keluarga. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Kenapa? Tuhan bilang, dia akan bukakan tingkap-tingkap langit. Kadang-kadang orang ini, aduh Tuhan, saudara doi. Tapi kalau Tom berdoa kepada Tuhan, dia buka jalan. Tiba-tiba bisa, saudara dikasih Tuhan. Dan itu semua dari Tuhan, bukan dari karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Oh kita kok banyak ini, kita kok banyak harta, kita pe kebong udah berapa, kita pe ini, tidak menjamin saudara. Yang menjamin adalah saudara bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena orang yang tidak bersandar dan berharap kepada Tuhan, terkutuk firman Tuhan bilang. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi saya tidak bertanya kepada Tuhan, dia berdoa, ya pokoknya ini mesti jadi. Padahal biar salah, pokoknya ini mesti jadi. Dan yang terjadi adalah apa? Perselisihan. Dan ini sudah kesalahpahaman. Karena apa? Didahului dengan hal-hal yang di pikiran dia mungkin begitu. Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka ada istilahnya pemaksaan. Sehingga yang terjadi adalah bentrok. Nah, bentrok sana, bentrok sini. Nah, buat apa kita bergereja? Gereja itu adalah tempat untuk kita diasah. Jangan cuma di rumah begini. Orang harus dengar firman baik-baik. Tempat kita diasah. Agar supaya ketika kita keluar dari sini, kita ikuti apa kata firman. Tapi ini saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak, tidak lagi kita pungkiri dan sudah menjadi rahasia umum. Nah bagaimana ada waktu salah, ada live. Padahal itu memalukan diri sendiri. Memalukan orang berjemaat. Tetapi ya sebegitu sekarang. Sebegitu. Tapi ya seperti itu. Solarang nih boleh. Jangan. Yang memalu nih. Tiba-tiba, so ada lagi. Tiba-tiba, so ada lagi. Nah itu adalah pemicu ya, perkelahian. Dan orang pasti akan dong pikir-pikir, siapa dong bakal di gereja. Kan orang yang tahu orang ke dalam ada masalah apa. Don cuma lihat don dapat ribut di gereja. Nggak cuma kemarin dia kok nyata betul sih. Orang ini mau ikut pada dia. Nah, tapi yang ada kedagingan lah, sobat di atas kursi. Itu sebuah orang yang punya Roh Kudus kalau dalam gereja. Kalau dia sobat diri di atas kursi, itu
itu bukan roh Tuhan, so lain itu saudara. So setan tuh dia. Karena apa? Tripika bilang kalau orang yang suka berkelahi di gereja adalah setan. Cuma setan yang suka berkelahi di gereja. Ya, orang bilang nggak pernah berkelahi di gereja tuh orang. Tiba-tiba 3 hari kemudian, memang setan betul. Coba lihat, pesang lihat, so lihat baik, tiba-tiba sobekin lagi. Nah itu kan apa? Setan berarti itu orang ngelakukan setan. Nah, cuma setan tuh begitu tuh. Cuma setan tuh sekarang di gereja. Kadang-kadang saya bilang, dorong itu sana tuh lebih dulu. Itu coba rantai gereja itu lihat setan. Nah sehingga apa? Kalau setan dari setan baku dapat, terus melipupu saudara. Terus jadi sudah tahu. Tapi saya yakin dan percaya orang ini baik betul. Baik ikut firman. Kalau tong kasih biar, orang lagi mau melipupu. Jadi lebih baik untuk tegur jo. Dalam arti kata, tegur dengan baik-baik. Kalau dia mau tegur dengan baik-baik, ya sudah. Nah dia kan pengajar. Orang itu adalah pengajar. Pengajar itu sopan, cakap mengajar, bukan peminum, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Nah itu. Ada bilang, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Tapi yang kita alami adalah apa saudara yang kasih Tuhan? Orang bakal lain dikasih biar. Itu bukan peramah itu seperti firman Tuhan. Lalu saudara yang kasih Tuhan, pendamai. Kalau baku salah dia kasih baku baik. Nah sekarang dia suka baku marah, no dia mau kasih baku baik bagaimana kalau tuh jemaat mau baku salah. Jadi nggak masuk saudara, nggak sinkron. Dan saudara yang dikasih Tuhan, seorang kepala keluarga yang baik. Nah orang cenderung kepada laki-laki, oh dia kepala. Ada juga saudara yang dikasih Tuhan, perempuan dia mesti jadi kepala pada anak-anaknya. Kalau dia sujada, siapa lagi itu kepala? Terpaksa dia mesti ganti. Nah, GPDI begitu. Kalau satu sepikir, satu. Kadang-kadang sudah dikasih Tuhan. Ya, mudah-mudahan kategori ini dilewati. Tapi kalau kategori yang lain sudah dikasih Tuhan, itu daging sana. Oh, ada kok DP turunan. Bukan itu, tuh daging sana tuh bahaya. Karena resikonya adalah apa saudara dikasih Tuhan? Ada baru 6 bulan, so nggak jadi, dia so ambil itu apa, jadi lain saudara. Maka itu kita semua punya mata, kita semua punya telinga, dan kita semua punya pikiran. Maka itu terjadilah yang namanya itu bukan pemberontakan, tetapi meluruskan keimanan, meluruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sama dengan Timotius, dia luruskan itu. Kalau ada di jemaat begitu, rako dia bilang, harus rako jam pukul, rako dia firman. Sejak betul dia juga bilang begini, maka dia jaga backing. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia mengurus jemaat Allah? Nah bagaimana kata dia mau jadi seorang hamba? DP anak dia tidak dapat togor. Nah maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, nah mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini banyak kekurangan, Tuhan ini banyak kelemahan, tapi mari kita didik anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu berhasil. Saya bangga saudara. Tapi anak satu sarjana, coba kerja lihat dia, sudah minta-minta. Nah makanya saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dari segi itulah kita boleh mengambil makna daripada firman Tuhan itu sendiri, agar supaya kita semua memperoleh berkat-berkat yang indah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan kalaupun ada kan tuh cari-cari ayat supaya bisa membela dirinya. Nah sama di ini, ada di sini maksudnya Tamalo mau bilang, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar,
dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah ini apa sudah dikasih Tuhan? Ini firman dia bilang begitu. Tapi sekarang subhannya, perempuan boleh jadi pendeta. Kalau dulu memang ini boleh, saudara. Firman Tuhan bilang, ini firman bukan kita yang karang, saudara. Lagi pula, bukan dia alasan apa? Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah orang cenderung perempuan suka bagoda. Perempuan suka bagoda. Yang terjadi adalah apa? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, 6, 7, 9, 10, 1 tahun. Itu bulan ada. Sudah ada tuh madu. Bulan madu. Kurang bulan sudah. Bulan per bulan. Merdeka madu sudah tidak ada. Yang terjadi adalah apa? Nah seperti itu. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menjaga diri kehidupan kita dengan firman Tuhan ini. Dan saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi di luar nih orang cerita, dia kok baik-baik, dia kok baik-baik, dia kok baik-baik. Ada kita lihat apa ini? Dia guru sekolah minggu, mar dia punya anak dia tidak urus, oh Tuhan. Kita biar itu lebih urusan dengan Tuhan. Mar bukan di sini, di sana. Banyak. Siapa? Dia punya anak disediakan. Dulu anak-anak sekolah minggu, dia, oh haleluya. Mar tidak ada buat orang di jemaat 6 tidak ada. Karena apa? Kita selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh Allah adalah ya kesadaran diri kita. Dalam kehidupan kita berjemaat, jadikan renam ini sebagai orang lain, sarana orang lain untuk menuju ke surga. Jangan jadikan renam ini jadi batu sandungan orang untuk menuju surga. Tapi jadikan renam ini sebagai alat Tuhan untuk ke surga. Nah paling kalau kita tanya, siapa-siapa masuk surga? Paling semua angkat tangan. Nah, karena kita dalam semua suka masuk surga, jangan bikin apa tuh Alkitab ada bilang itu salah. Jadi itu salah, yang benar ada di Alkitab. Jadi kalau tuh Alkitab bilang begini, ikut tuh Alkitab, jangan ikut tuh orang pe ajaran, jangan ikut tuh orang pe pendapat, jangan ikut tuh orang ngomong. Jadi kok salah lagi, suka memelintir, ada tanda tangan, ada itu, tiba-tiba muncul. Kasihan tuh orang, nah pada tutup gereja, kurang beribadah di garasi. Orang yang tanda tangan. Nah ini kan ini orang subato, dusta. Apa leh, baleo. Kenapa dia ada tanda tangan? Beda cuma bilang begini, biasa kita ini begini, nah, boleh. Nah, ada hitam di atas putih. Tapi ini ada tanda tangan, ada muspika. Nah itu tuh pemberontak, saudara. Itu tuh suka bikin kacauan. Tidak sesuai fakta. Apa yang pemerintah sudah bikin betul. Pemerintah tahu kalau ribut terus, berapa lama? Berani ribut terus, tolong polis lain untuk gereja. Anda bayangkan seperti itu. Tapi kalau mau dibayar, enggak. Yang ini, sudah, tompil polis lain untuk gereja. Baru satu terutama panggil, kita kok ingin tahu dengan satu. Nah itu yang terjadi, makanya ada iblis semua masuk. Saat ini karena apa? Sudah lama kata iblis semua perantai. Jadi makanya itu kita harus berhati-hati, kita harus hati sepikir seperti ya apa namanya argumentasi itu biasa. Keselamatan itu, tapi jangan sampai matahari terbenam. Saya kira itulah yang diajarkan oleh Tuhan agar supaya kita semua ini masuk dalam kerajaan surga. Weli ini ibu gembala belum kenal, tapi ibu gembala surga Weli hendak berdoakan ini dia. Oh dia pikir ibu gembala bilang, Weli, ada acara apa itu? Ada pelatihan kor.
banyak ibu gembala. Bapak, aduh Tuhan, dia pergi. Nah itulah, karena dia selalu deketin Tuhan. Dia pergi. Kalau dia panah aku, dia bilang, ibu minta maaf. Tapi dia pergi itu. Berarti ibu udah lihat. Nah, dia main mari kita puji kepada Bapak dulu muda. Ada rasanya. Tetapi nyata, ibu kembali kenal. Bapak tuh berdoakan. Puji Tuhan, habis itu dibang mereka kemari. Dia tak berdoa. Oh, dia tahu dia sudah jadi saudara. Namanya jangan takut-takut kalau Tuhan dah pakai. Apalagi kalau rata-rata pelayan semua. Pelayan saya bilang jaroling gitu tuh. Semua belajar, orang lain masih belajar firman dan bagaimana kita mengejawantakan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada pembawa acara.